yang terjadi. Kalau Arya kan di luar istana, Anda di dalam istana. Orang dalam. Ya. Dato Karnilias. Juru bicara Fadli, bukan tim Hali. Itu lebih tinggi dari tim Hali. Ya, Masya Allah. Lebih tinggi. Dato Karnilias yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kemudian teman-teman para narasumber yang saya hormati. Pertama-tama atas nama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ILC karena materi ini menjadi materi yang sangat penting untuk harus kami jelaskan kepada publik di tanah air. Yang pertama, memang harus saya sampaikan bahwa tanggal 18 Juni itu adalah hari pertama kali untuk Bapak Presiden menggelar sidang kabinet dengan seluruh jajarannya, baik para menteri dan para ketua-ketua lembaga. Karena itu, kalau dilihat dari sisi yang paling terpenting adalah pesan dan spesial dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Suka atau tidak suka, inilah wajah dan karakter yang harus ditunjukkan kepada bawahan beliau selaku kepala pemerintahan, selaku kepala negara. Tentu harus kadangkala harus memberikan reward dan kadangkala harus juga memberikan punishment. Terkait dengan apa? Terkait dengan semua perintah yang Bapak Presiden menyampaikan kepada para menteri dan ketua atau kepala lembaga. Kita tahu sejak awal Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa tidak ada visi menteri, tidak ada visi menteri. Yang ada itu adalah misi dan visi Bapak Presiden. Dengan begitu maka semua yang menjadi perintah Bapak Presiden harus dijalankan. Tidak ada pilihan lain. Dengan begitulah maka kalau pada tanggal 18 Juni kemarin dan hari ini menjadi topik pembicaraan kita, saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden seperti kita tahu bersama bahwa menyampaikan kita sedang dalam suasana yang bukan normal, tetapi dalam suasana darurat. Karena itu langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh jajarannya harus melakukan kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Ibarat kalau beliau sebagai seorang panglima perang, maka langkah-langkah itu sudah ditunjukkan kepada publik tanah air. Kita tahu kemarin di Surabaya dan beberapa tempat yang beliau datang, beliau harus hadir di tengah-tengah seluruh komandan-komandan pelaton, kemudian menyatakan kepada publik bahwa beliau ada di tengah-tengah masyarakat, meskipun kita tahu bahwa Surabaya itu adalah zona merah yang kadang-kadang orang sampai tidak bisa datang ke Surabaya. Tapi Bapak Presiden harus menunjukkan itu sebagai langkah pertama pada masa pandemi ini untuk datang di Surabaya, dan Surabaya merupakan tempat pertama juga untuk beliau datang. Yang kedua, Bapak Presiden kan mengatakan kepada kita dan semua kita tahu, di hadapan para menteri dan seluruh kepala lembaga dan ketua-ketua lembaga, beliau menyampaikan bahwa kalaulah ada regulasi-regulasi atau ada aturan-aturan yang mungkin menghambat atau mungkin menghalangi kebijakan-kebijakan extraordinary itu, kabarkan kepada saya. Kalau perlu nanti peraturan presiden, Perpres, atau perlu juga mengadakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, segera kita terbitkan. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Artinya dari niat, dari langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden, saya ingin mengatakan kepada publik tanah air bahwa inilah wajah seorang presiden dan pemimpin yang ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa rakyat telah memilih saya untuk periode yang kedua. Maka beliau menggunakan diksi, saya akan mempertaruhkan otoritas atau kemampuan yang dimiliki dari sisi politiknya. Dengan begitulah maka kita tahu juga bahwa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 adalah
satu peraturan yang diterbitkan menurut ketentuan undang-undang berdasarkan hasil penilaian subjektivitas presiden menilai tentang keadaan darurat, dan itu menjadi keluar Perpu nomor 1 itu. Kita tahu bahwa undang-undang anggaran pendapatan belanja negara yang menjelaskan dan harus peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu diterbitkan untuk melakukan refocusing. Terkait dengan apa? Dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itulah yang saya ingin mengatakan, bahwa pesan yang paling terpenting dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa jangan ada menteri yang takut. Jangan ada kepala atau ketua lembaga yang takut dalam hal melakukan kebijakan-kebijakan extraordinary dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena rakyat sedang menunggu. Beliau sempat mengatakan tentang alokasi anggaran yang begitu besar dalam hal pelayanan terhadap kesehatan, 75 triliun, tapi baru terrealisasi baru 1,53%. Dua hal penting yang saya kira untuk harus menjadi perhatian itu adalah langkah yang pertama terkait dengan bagaimana cara penanganan terhadap kesehatan, dan yang kedua itu adalah kesiapan negara terhadap pengamanan pangan dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah upaya-upaya dan langkah-langkah pemerintah terhadap pemulihan ekonomi di tanah air. Saya kira ini pesan yang paling penting dan untuk bisa juga disampaikan kepada publik tanah air, bahwa sebagai seorang pemimpin tentu saja beliau harus menunjukkan kepada bawahannya bahwa kalau ada orang yang tidak bisa menjalankan visi dan misinya terbaik, langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, maka reward dan punishment itu harus keluar dari mulut pemangku kuasa kepentingan negara, Presiden Republik Indonesia. Itu sebabnya saya kira materi ini dan di beberapa tempat jangan dibawa lari kemana-mana, tetapi saya mau mengatakan bahwa pesan inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Begitu, baik, Dato. Ya, bisa dibayangkan suasana ketika itu ya. Menteri-menteri dimarahin dan bahkan diancam akan di-reshuffle. Ada dialog nggak setelah itu? Seperti biasa dalam sidang kabinet maupun ratas ya. Kalau selama ini kan masa pandemi ini kan dilakukan secara online. Kemarin itu tanggal 18 itu kan sebagai pertemuan pertama yang lebih kurang 3 bulan. Maka kita tahu bahwa yang beliau sampaikan itu adalah pengantar yang dilakukan dalam sidang kabinet tertutup, KI tertutup, dan tidak ada dialog yang dilakukan kecuali memang ketegasan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kepada para menteri. Kita dengar tadi. Iya, makanya saya bilang bahwa salah kalau ada orang mengatakan bahwa Presiden mengkritisi atau mengkritik para pembantunya. Tidak, itu adalah teguran keras yang dilakukan oleh Presiden terhadap langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para menterinya. Jadi setelah dimarahin disuruh pulang? Ya tentu saja karena itu pembukaan sidang, jadi dilanjutkan dengan rapat-rapat dan materi-materi yang dibahas. Ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan kepala lembaga maupun ketua lembaga yang lain. Gak langsung disuruh pulang begitu? Tidak, KI. Tidak, KI. Ada pertanyaan, kenapa tanggal 18 Juni kemarahan itu terjadi dan direkod oleh Setnek, tapi baru dipublisir oleh Setnek itu 10 hari kemudian? Apa pakai dipertimbangkan dulu atau kemarahan itu belum reda juga walaupun udah 10 hari ya udah sharing aja? Soal waktu kan sebetulnya KI dalam banyak hal, dalam banyak sidang tidak juga langsung dipublikasikan. Dalam banyak hal sidang-sidang kabinet juga itu dipublish kemudian. Jadi sesungguhnya adalah bukan persoalan waktu. Kenapa baru nanti 10 hari kemudian. Tetapi yang paling terpenting itu adalah pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dengan begitu maka saya mau katakan bahwa dengan ketegasan, teguran keras dari Bapak Presiden itu setidaknya ada langkah-langkah yang cepat dan tepat harus dilakukan. Kita tahu dari 108 titik kabupaten kota zona merah itu turun menjadi 57 hari ini, per hari ini KI.
Itu artinya bahwa langkah-langkah itu dilakukan, baik dari Jenderal Doni Monardo dengan gugus tugasnya, kemudian Departemen Kesehatan, dan beberapa kementerian yang lain. Dari 108 KI, titik zona merah itu sekarang menjadi 57. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ada evaluasi dan langkah-langkah kerja nyata yang dilakukan ketua lembaga itu. Jadi memang perlu ditegur ya para pejabat itu. Iya, sebagai pemimpin mesti, sebagai panglima mesti dilakukan itu KI. Tidak boleh tidak. Makanya kan Presiden mengatakan tidak boleh bekerja secara linear, tapi harus extraordinary. Dan itu 10 hari, dengan hari ini adalah sudah 12 hari yang lalu. Dan hari ini gugus tugas mengumumkan dari 108 menjadi 57 zona merah kepada zona hijau. Gitu. Kembali lagi ke 10 hari setelah marah, kemudian kok kayak ingat belakangan supaya diketahui publik gitu loh. Kayak ingat belakangan, nggak langsung aja diketahui publik hari itu juga. Apa ditanya dulu staf khusus? Tidak KI. Dipanggil dulu Ngabalin. Tidak KI. Terus Ngabalin bilang siarin aja, udah. Makanya tadi saya katakan dari awal bahwa itu adalah pertemuan pertama Bapak Presiden secara lengkap dengan para menteri, Kapolri, Panglima TNI, lengkap. Selama masa pandemi ini kan pertemuan rapat sidang kabinet itu kan dengan online. Sehingga kami tahu semua perkembangan yang terjadi di istana. Ngabalin selalu dekat Pak Jokowi, ternyata Siap. Surabaya. Siap. Kita rehat dulu pemirsa.